Sambil menunggu ya teman-temannya, Mas Bagus, Mbak Nurul, terima kasih sudah hadir. Pak, saya izin Bapak, sholat dulu, Pak. Ya, Pak Iklil, ya. Pak ini tadi kan saya coba ini normality. Nah, ada satu data post test dari kelas kontrol yang nggak normal. Coba saya lihat, eh, coba dijelaskan saja, Mbak Nurul, kelasnya berapa jumlahnya? Yang kelas A berapa? Kelas untuk kelas eksperimen itu 34. Nah, untuk Ya, kelas B sebagai kelas kontrol juga sama 34. Ini terus? tadi dari kemarin sebenarnya, dari kemarin saya coba buat uji normalitas dulu. Mm-mm. Yang nggak normal selalu di post test kelas kontrol. Sudah saya coba residu tetap nggak normal, saya coba manipulasi juga tetap nggak normal, Bapak. Uji normalitas untuk penelitian apa tadi kamu? Tadi saya lupa. Uji normalitas untuk yang apa? Eh, kuasi Oh ya, eksperimental. yang kuasi ya. Kuasi Iya, eksperimental. Jumlahnya berapa tadi? 34 kali 2, 68-an. Totalnya berapa? 68 ya? 68. Mm-mm. Iya. Eh, hmm. Bentar, bentar, bentar. Mbak Nurul ini mana sih? Mbak Nurul, Mbak Nurul, Mbak Nurul lain ya. Nurul artikel research proposalnya di-upload juga ya. Ya mirip-mirip Ya, lah ya. ini saya coba upload lagi yang ini. Eh, mm-mm. Eh, kamu pakai ini, pakai uji normalitasnya pakai kan ada banyak ya. Uji normalitas itu kan Ya. ada yang pakai main white, biasanya yang paling umum itu pakai main white new atau Shapiro Wilk. Pakai apa? Pokoknya di SPSS kan itu ada dua Sapirowil sama Kolmogorov. Kormogorov Serminov. Oh iya iya iya. Iya, dua-duanya itu ini Pak kurang dari 0,0005 itu. Coba bisa ditampilkan Mbak Nurul, saya kepingin tahu apa? Saya stop share ya. Bisa kamu tampil nggak? Nggak apa SPSS-nya? Di share bisa gitu. Jadi Bisa saya ya? ini, saya pakai handphone bapaknya, Oh, pakai laptopnya HP. enggak. Iya. Iya. Ya, tidak normalnya itu kan macamnya banyak dan kita harus mengidentifikasi pelan-pelan gitu ya. Kamu pakai Kolmogorov normality-nya awalnya biasanya pakai apa? Kalau ini kan kalau normality test ya. Sebentar, 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 sebentar. Work today sebentar, is sebentar. Broken. Every day, aduh, aduh, aduh. People juggle so many different tools. Sebentar, sebentar. Tadi itu kalau normality itu kan biasanya kan pakai Shapiro Wilk ya. Kita bahas normality Iya. dulu. Kita bahas normality dulu, pelan-pelan ya. Ini contoh uji normalitas Shapiro Wilk. Contoh, ini contoh. Memang belum saya jelaskan. Memang belum dijelaskan. Selamat siang. Memang langkah pertama memang kita harus menguji normalitas. Uji normalitas ini fungsinya untuk mengetahui apakah bukan berarti kalau tidak normal itu kamu itu datanya jelek, tidak begitu ya. Uji normalitas itu tujuannya itu untuk mengetahui apakah data penelitian itu hanya berdistribusi normal atau tidak. Sebab ya, dalam uji statistik yang parametrik terutama itu distribusi yang normal itu sebuah harus apa sebelum ke uji independent sample t-test atau uji peer sample t-test itu harus normal dulu. Kalau nggak normal kan nggak bisa melakukan uji-uji tes yang lain, ya kan ya. Tadi saya ngomong apa Mbak Nurul? Kamu itu kan harusnya itu pakai t-test atau pakai ANOVA? Uji ANOVA atau pakai t-test? T-test. T-test ya. Independent T-test. Independent sample t-test ya. Ya itu syarat wajibnya. Coba ya, kalau kita lihat dari rumus ya, jika signya kan di akhir kan ada 3 kolom biasanya ya.
di 3 kolom. Yang paling bawah itu ada signya itu eh, kurang dari 0,05 maka normal. Kalau lebih dari 0,05 maka tidak berdistribusi secara normal ya. Ini rumusnya ini apa rumusnya normality test menggunakan Shapiro Wheel. Coba pakai Shapiro Wheel. Kemarin kan kamu pakai ini ada yang pakai Kolmogorov-Smirnov, ada pakai Mann-Whitney. Coba yang sekarang yang Shapiro Wheel. Ya, caranya bagaimana? Kita lihat pelan-pelan. Dan nggak boleh terburu-buru, Mbak Mbak Nurul dan teman-teman ya itu nggak boleh terburu-buru, harus pelan-pelan. Sekiranya data itu ini, eh, makanya saya suruh dummy itu kamu enak nyoba sendiri. Sering sekali ada yang tidak berdistribusi secara normal itu sering, ya. Nah, terus cara mengatasinya bagaimana? Kita sering trial trial and error di sini. Jangan Kembali sampai, lagi dengan saya dalam nah, coba uji ya panduan kita dengarkan. penelitian berji ANOVA, penelitian Ulang, berdiskusi ulang. Shapiro-Wilk. Nah, Selanjutnya, dasar pengambilan keputusan dalam uji normalitas ini dengarkan. adalah jika nilai signifikansi lebih Oh, besar maaf. dari 0,05, Kalau begini berarti lebih besar ya. Jika signya itu lebih besar dari 0,05, misalkan 0,07 misalkan begitu, maka data penelitian normal. Kalau kurang dari 0,05, contohnya 0,000, maka penelitian tidak berdistribusi secara normal. Coba lagi ya. maka data penelitian yang kita pakai Lanjut, biar cepat ya, biar nggak lama-lama. mengetahui apakah Ini sama kayak Mbak Nurul, 2 kelas, kelas A sama kelas B gitu ya. terdapat perbedaan rata-rata antara hasil belajar Heeh. untuk pertama kali kita buka program SPSS Sama kayak terlebih tadi, dahulu. ya diulang-ulang biar lupa, nggak lupa. Variable view pasti itu ya. Yaitu program SPSS versi 21. Versi Ada yang tak 21, ulang ya, versi 21. Aman kalau versi 21 itu saya dulu juga pernah menggunakannya untuk nguji-nguji data yang apa baru-baru itu apa nggak error. Kalau terbaru-baru itu ada crack-cracknya itu malah nggak no error, teman-teman ya. Nggak biar nggak error pakai yang gratis saja, jangan yang berbayar. ini, kemudian saya klik variable view, Sama kayak biasanya. kemudian pada bagian name saya Mm-mm. tuliskan A, Kelas A. kemudian Mm-mm. untuk name kolom yang kedua saya tulis B, Ini bisa berubah ya. Bisa kamu ubah kelas A ini jadikan kontrol, B itu eksperimental gitu. Bisa begitu. Mm-mm. kemudian pada bagian label saya tuliskan kelas A, Ya, kelas A, kelas 12A misalkan begitu. Sesuai dengan data kamu ya. kemudian di bawahnya saya tuliskan kelas B. Iya, sama. Menginput data hasil belajar matematika untuk kelas A dan di sini untuk kelas B. Nah, tinggal Caranya copy paste aja. kembali datanya yang ada di Excel ini, Mm-mm. kemudian saya blok untuk hasil belajar yang diperoleh, kemudian saya copy, Mm-mm. Tinggal paste aja. lalu saya paste di program SPSS. SPSS-nya. Mudah sekali kan? Saya paste di sini. Oke. Ya, seperti ini. Sama kayak biasanya Kita cek pakai. lagi apakah sudah terinput semuanya. Nah, Sudah. pelan-pelan Ini begini. Nah, 22 22. Kamu sampel 30 harusnya aman, mahasiswa. Mbak Nurul. Setelah proses penginputan ini Anda yakin sudah betul, maka langkah selanjutnya adalah Sama. klik Analyze. Analyze, Terus kemudian klik Descriptive statistik, Statistik, fokus ke lalu pilih Explore. explore. Ingat ya, deskriptif statistik, explore. Tinggal dimasukkan. Kotak dialog Explore, Mm-mm. Anda blok untuk kelas A dan kelas B seperti ini. Ya, tinggal dikontrol aja. Kemudian kita pindah ke sebelah kanan pada kotak independent Independent. list. Dependent.
Waduh, sponsor. Sabar ya. Oke, lanjut. dengan mengklik tombol ini. Nanti habis ini kayaknya ada Sudah optionnya ini. pindah. Langkah selanjutnya adalah pilih plot, Oh, plots ya. Kok option ya. lalu beri tanda checklist pada Normality. normality plot Ah, with test. ini. Iya kan? Lalu klik continue. Continue. Pada bagian display kita pilih bold saja, Good. tidak masalah. Ya. Yang terakhir klik OK. Oke, ya ini deh hasilnya nanti. Oke. Ini kamu ada tulisannya error gitu ya. Satu sejenak outputnya. Ya, sudah muncul untuk Ya, output ini eh, SPSS ini dalam uji normalitas Shapiro Wheel itu ya, ada just processing summary di sini iya menjelaskan tentang datanya jumlah N yang dipakai, kemudian 22. yang dimasukkan adalah 100% semua data Oke. mendeteksi apakah data penelitian output test Ini yang di copy di dalam of masukkan ke normality. skripsi Nah, kamu. ini yang akan kita pakai untuk mendeteksi apakah data penelitian untuk kelas A. Kamu ini kan di sini kan ada Kolmogorov Sherminov ya. Dan di sini ada Shapiro Wilk. Milih satu aja kamu, jangan dua-duanya. Ya, jangan dua-duanya. Boleh kok salah satu aja boleh. B dalam hal ini signifikansi sebesar 0,2 Ini rumusnya. data penelitian dalam hal ini Lihat ya. Kalau Shapiro Wilk berarti kan signya kan 0,189 ya. Ini kan lebih besar daripada 0,05 maka distribusinya normal. Coba Mbak Nurul kalau diingat-ingat signya dulu itu berapa? Gitu. Dilihat-lihat. Hati-hati. Kalau lebih apa kurang itu kan harus ini. Saya harus tahu ini kan. kita cocokkan dengan hasil eh, pada analisa yang sudah kita lakukan tadi. Ngapain lagi? Ini begini, Hmm. oke kita delete dulu untuk Oh, data ini. ada yang miss, ada yang Itu miss. barangkali saya mau menunjukkan cara lain untuk mendeteksi normalitas data dengan Shapiro Wheel, tetapi agak sedikit berbeda caranya. Oh, Oke, caranya kita macam-macam. cocokkan dengan hasil eh, pada Ingat ya ini, analisa yang sudah kita lakukan iya tadi. 1,89 ya. Caranya begini, Nah, oh ini cara yang pada berbeda. bagian table saya tulis Nah, hasil belajar matematika. ini kan hasil sama kelas ya. Ini hasil matematika kalau kelasnya di siapa? Coba. Caranya salah gitu nanti juga outputnya salah. Kedua saya tuliskan kelas. Hmm, gitu. Kemudian pada bagian values untuk Values. Heeh. baris kedua pada bagian kelas di sini saya klik. Kelas A. Kemudian value saya beri angka 1. Oh, satu. Labelnya saya tuliskan kelas A. Oh, ini yang kelas A. Gitu. Ini cara yang berbeda Kelas A. Shapiro Wilk ya. Kemudian Dicobai semua Mbak Nurul tahunya biar saya tuliskan 2. ya kelas B. Labelnya saya beri nama kelas B. Gitu. B. Kemudian saya add. Kemudian saya OK. Nah, ke data view. Kembali lagi kita klik variabel view. Di sini muncul dua nama variabel hasil dan Nah, kelas A, kelas B tinggal di copy paste di lagi. sini dan untuk kelas B di sini. Satu sama Untuk kelas A saya beri kode 1. satu, kalau kelas B kode 2. Gitu ya, bisa ya, paham ya. If you've ever opened Sponsor 20 lagi. tabs on Google Scholar trying to figure out what the research says, watch this. Normally, Oke. Misalkan kelas A terdiri dari 22 orang siswa, sedang kelas B terdiri dari 15 orang siswa. Nah, untuk pengelolaan uji normalitasnya menggunakan cara yang ini karena jumlah sampelnya berbeda. Berbeda. Gitu. Ya, kalau beda juga nggak apa-apa. Selanjutnya saya copy untuk kelas A. Saya input ke bagian SPSS pada bagian hasil. Nah, Kemudian kembali lagi ke Excel. bawahnya. Untuk hasil kelas B. Ini taruh bawahnya.
Ini saya copy Mm-mm. ke SPSS, saya taruh di nilai terakhir setelah kelas Iya, A di iya. sini. Nah, sama gitu Oke, ya. dan saya Ini copy, juga copy, taruh bawahnya saya juga. taruh ini. Ah, oke. Gitu paham ya. Nah, habis ini yang paling penting, Baik, setelah proses penginputan normality test. uji normalitas Shapiro-Wilk untuk Mm-mm. kasus ketika jumlah sampel yang Berbeda. digunakan berbeda. Nah, kalau berbeda seperti itu. Selanjutnya Mm-mm. kemudian Deskriptif statistik deskripsi sama. statistik, kemudian Explore. explore. Nah, sama ini. Pada bagian hasil belajar matematika, saya pindah ke sebelah kanan pada kotak dependent list. Kemudian untuk kelas, saya input di factor list. Nah, ini. Lalu saya pilih plot. Plot. Oke, karena tadi sudah digunakan, Nanti otomatis tadi otomatis sudah kecentang. tercentang, Iya. ya. Iya. Kemudian saya pilih continue, Tinggal di OK. lalu saya klik OK. Iya. Hmm. Ya, Kita memang nunggu. tunggu sejenak untuk eh, Nah, hasil nah ini penting ini nih, gambar-gambar ini penting. Saya belum jelaskan uji gambar-gambar ya. normalitas Wah, ini yang kedua. skip sama dia, Rek. Ini di sini sama. Ini kita perbesar dulu agar lebih jelas. Di sini untuk hasil yang kedua, Coba, coba. untuk uji normalitas, di mana Nilai, just processing seperti tadi, iya, eh, case processing summary-nya deskriptif 22 sama. yang sama. Kemudian pada bagian Lah, normalitas, ya, sama kan ini, itu 1,89. hasil belajar matematika pada kelas A dan kelas B nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05. Nah, berarti berdiskusi Sehingga secara normal. arah ini hasilnya tetap berdistribusi normal. Bahkan Ya. nilainya pun juga sama, kan memang sama-sama melakukan uji normalitas. Untuk Mm-mm. A dipakai uji Ah, normalitas sudah cukup. Itu Shapiro. caranya pakai Shapiro-Wilk ya. Tadi saya kan juga ngomongkan kamu ke Mbak Nurul ya. Kamu pakai uji homogenitasnya pakai Levin statistik ini loh. Yang saya maksud Levin statistik ini loh dengan SPSS. Nah, ini. Kamu bukan Mbak Nurul ya. Mbak siapa tadi yang korelasi tadi itu? Mbak Adele. Renata, Mbak Renata. Di Renata itu pakai normality sama homogeneity. Lah, maksudnya yang homogeneity pakai Levin itu yang ini. Yang punyanya Sahid Rarjo yang ini nih. Tadi belum saya sempat contohkan. Kasusnya Mbak Nurul saya nggak paham karena nggak pegang data langsung ya. Mungkin nanti kalau kamu nganggur lihat kamu kamu saya kepingin lihat ini itu pakai ujinya itu pakai apa gitu ya. Normalitinya pakai Shapiro-Wilk atau apa? Langkahnya bagaimana? Saya kan Enggak, juga nggak tahu. saya yang normality ini tadi pakai yang cara nomor 2. Jadi ada 4 kelas karena pretest posttest, pretest posttest. Enggak, dua Pretest dulu. posttest saya Jangan langsung ini gitu, ya. Pak Nurul. Dua pretest Oh, DW apa sendiri-sendiri, pretest sendiri kelas A, kelas B. Postes sendiri kelas A, kelas B gitu. Atau yang kamu ambil itu jangan-jangan ratanya kamu paste. Iya, ini Bapak, hasilnya saya ini foto saya kirim ke chat grup. chat Ke chat grup, grup, ke chat Zoom, sorry, sorry, maaf, maaf. chat Zoom. Oke. Saya lihat deh. Aduh, aduh, aduh. Sebentar. Oh, ini nih. Loading, loading, loading ya. Ini tahu tahu dari mana kalau berdistribusi tidak normal? Itu yang di SIG paling bawah kan yang post test control itu kan kurang dari ada ada Oh, tanda caplok itu oh gitu ya. 0,01 Oh, kan ada begitunya. kalau normal kan 0, lebih dari 0,005. Iya, 0,05. Ini kayaknya yang awal ini aman ini. 1,07 ini caplok ini berarti lebih dari ini. Mbak Nurul artinya. Post test kontrol, post test kontrol
nilainya itu begitu ya. Apa ini artinya? Kalau menurutnya Pak Iqbal sih ini tuh artinya itu hmm, kamu 34 anak gitu ya. Kamu pakai Kolmogorov Smirnov. Signya itu sama nol apa lebih dari 0,01 dan ini juga begini. Ini artinya nilai signya itu kamu itu ditolak. Hipotesis O-nya datanya itu tidak berdistribusi normal ini karena lebih dari kurang dari 0,01. Kok bisa tidak normal ya? Nah, itu saya tidak tahu. Jadi kamu kalau sudah tidak normal begini, kamu nggak boleh ini nggak boleh pakai uji t-test, independent t-test ataupun pakai ANCOVA nggak boleh ini. Harus pakai Mind Whitney U kamu. Coba ya nanti kalau nganggur, ingat-ingat ya, pakai Mind Whitney U, MANN Whitney U test gitu. Pakai Mind Whitney U test. Nggak ini karena tidak berisi nggak apa-apa seperti ini nggak apa-apa tidak normal tapi nanti uji tesnya itu pakai uji hipotesisnya itu loh uji t-testnya itu loh pakai Mann Whitney U ini biarkan gini dulu ya nanti kalau nganggur-nganggur kamu lihat langkah-langkah uji statistik uji hipotesis menggunakan Mann Whitney U. Ya. Berarti hasil uji normalitas menggunakan Shapiro-Wilk menunjukkan ini ya kalau saya baca ya bahwa data pre-post test kelas kontrol ini tidak berdistribusi secara normal. Sigma itu kurang dari 0,05 ya. Oleh karena itu hasil analisis data dilanjutkan menggunakan uji non parametrik kamu akhirnya non parametrik menggunakan Mann Whitney U. Paham ya? Coba dulu nanti. Atau nanti kamu ini pelan-pelan karena terburu-buru mungkin ya. Masih paham ya? Non parametrik itu apa? Mbak Mbak ini, Mbak ini, Mbak Nurul. Ah, non, aduh. Jadi non parametrik itu uji statistik sama, tapi tidak mengharuskan tidak mengharuskan data itu berdistribusi normal. Data itu boleh ini ya, datanya itu boleh macam-macam karena mungkin begini. Kamu ketika uji ANCOVA ada nilai dari satu orang atau dua orang itu yang nilainya terlampau jauh dari teman-temannya yang lain. Misalkan anaknya ini nggak ngerjakan nilainya itu 20 atau 30. Kamu belum lihat satu-satu. Nilainya itu 30. Tapi rata-ratanya 60 70. Satu anak, dua anak nilainya itu jelek 30 lah. Ini yang bikin tidak normal. Terutama yang di post test. Data post test kamu lihat antaranya kelas A sama kelas B. Ini jangan-jangan ada satu yang tidak normal itu. Tak apa-apa, main nanti itu kamu itu kan pakai ujinya itu kan pakai main white NIU ya. Nanti pakai Kruskal Wallis. Tenang aja nanti Pak Iqbal pelan-pelan nanti kalau apa kamu free nanti saya tak eh, simulasikan. Nanti kalau teman-teman ada kendala ketika sudah dapat data kan segera aja zoom-zooman begitu. Begitu Mbak Nurul, tenang aja nggak apa-apa. Selalu ada solusi. Nurholis Majid, saya belum di-review. Siap tak lihatnya Pak Nurholis Majid. Tapi kan diupload ulang ya Mas Nurholis ya, kayaknya. Lihat. Wah, Mbak Nurul ini lengkap banget ini. Ya gini ya, enak kalau dimasukkan ke Google Drive ini, nggak akan hilang. Drama-drama hilang itu nggak ada. Biasanya itu ada yang hilang gitu. Waduh, loh kok Nurul lagi? Nurholis Majid kok ya. Sudah masukkan datanya Mas Nurholis. Datanya belum, Pak. Itu kemarin yang bab 4 cuma saya apa kayak saya langsung merujukkan kalau itu berpengaruh gitu aja, Pak. Untuk datanya Oke. sebelum saya coba buat masukin.
Quantitative approach menggunakan ngomong Mas Kolis. Kuantitatif yang apa? Kuantitatif dengan menggunakan kuasi eksperimental ta, pre-eksperimental ta, gitu. Result and discussion. Ya. Oh. Oh, masih belum ya ini. Jadi begini, di bab bab finding ini kualitatif tak kuantitatif sih? Kuantitatif ya. Jadi baik itu ada perbedaan pendapat ya. Jadi begini, saya contohkan punyanya Pak Iqbal aja deh. Contohkan punya siapa ya? Punya Pak Iqbal lah untuk contoh aja kok ya. Contoh aja kan. Jadi begini teman-teman ya. Untuk penyajian data itu macam-macam. Kalau anak skripsi S1 bab 4 itu kalau bisa bab 4 itu jangan menggunakan ini, jangan menggunakan ini ya, jangan menggunakan referensi yang begitu padat. Bab 4 itu nanti ketika skripsi kamu pasti ditolak sama pembimbing kamu nanti itu nggak boleh ada teori atau kutipan. Itu catatan pertama Mas Kolis. Kamu di bab 4 kamu itu masih ada kutipan di finding insight and discussion ini loh. Loh, iya kan ya? This result riset that narrative writing performance menggunakan GPT. Lah ini masih ini menggunakan ini kamu pakai ini pakai apa ini pakai kutipan-kutipan begini. Ini jangan. Caranya macam-macam ya. Ada cara yang pertama Pak Iqbal gunakan itu TEEL, TEEL. TEEL itu mudahnya seperti ini. Kita search saja. Kalau kamu ragu ya, TEEL dalam apa ya, topik, topik, evidence, evidence, explanation, sama link to theory. Link cara penulisannya ini ya. Di setiap paragraf di bab 4 itu seperti ini, TEEL. Ada cara pertama namanya eh tell ini, topik sentence, terus evidence, terus explanation, terus link to theory. Ini cara pertama untuk menulis sebuah artikel ya. Cara pertama dalam menulis artikel itu pakai TEEL. Nah, paragraph writing untuk sebenarnya macam-macam ya. Apa ada yang PIIL ya, ada pokoknya kamu itu jangan asal menulis. Apa yang kamu ketahui itu jangan asal nulis. Jadi contohnya seperti ini. Kalau Pak Ikri lihatkan ya, misalkan ini kok sedikit banget. Oh, yang anu ini. Oh, ini yang ringkasan kayaknya. Bentar ya, sebentar. Misalkan yang ini ya, misalkan. Ah, untuk anak S1 itu jangan ada kutipan, karena kutipan nanti menyebabkan fokusnya itu terpecah. Kalau bisa itu jangan ada kutipan ya. Contohnya mungkin di sini aja ya. Langsung aja ya. Topik sentence explanation, apakah ini bisa di-download? Ini kayak anak kecil deh. Nggak apa lah ya. TIL paragraf, berarti topik sentence, explanation, evidence, terus link to theory. Ini baru boleh. Contohnya seperti ini mungkin ya, sebuah paragraf ya. Nanti kalau kamu membuat paragraf, ini kan contoh paragraf yang sederhana dari anak kecil mungkin ini ya. Carolet remains politely natural in the boys' war. Ini kan ngomongkan masalah topiknya itu tentang apa. Ternyata Carolet itu politely neutral boys war that occurs wonder bla bla bla. Ini ngomongkan tentang Carolet itu loh, anak yang sopan misalkan begitu. Terus dijelaskan sopannya kenapa? Oh, ternyata dia itu sopan kepada Augie temannya misalkan begitu. Buktinya mana? Pakai kutipan langsung. Ini contoh yang ini ya, contoh penelitian yang kualitatif ya. Penelitian yang kualitatif bukan pakai
SPSS. Kalau SPSS Pak, bagaimana? Ya tinggal kamu ganti di sini paragraf ini yang evidence bukti, kamu ganti kutipan, kamu ganti gambar hasil dari uji normalitas tadi kamu masukkan. Terus kamu jelaskan sedikit lagi, terus link to teori. Nah, itu yang hijau ini. Thus, no matter what information, kamu simpulkan lah link to teori itu. Kalau nggak ada teorinya, kamu simpulkan. Kalau uji statistik seperti itu, jangan sampai berbahaya. Contoh ya, contoh yang lain ya. Kita coba aja, kita cari Google Scholar-nya orang-orang ini. Teman apa, Bu dosen, Bapak Ibu dosen itu kita lihat. Kita cari siapa ya, misalkan dosennya Pak Ikil misalkan, Ibu Pratiwi ini. Kita lihat contohnya yang penelitian yang kuantitatif gitu ya. Hmm, bentar. Cari yang kuantitatif itu sulit ya. Hmm, the impact of extensive reading mungkin ini mungkin. Kita lihat. Eh, oh, bukan ini ya. Jangan-jangan yang ini punyanya Pak Ikil aja yang ditulis kakak kelas semua aja. Biar contohnya gampang. Contohnya misalkan begini ya. Nanti kalau seketika mati tolong buatkan link ya. Nanti kita buka lagi. Eh, mana ini? Misalkan mana ya? Misalkan mana ya? Punyanya punyanya siapa ya? Bentar ya, sabar ya. Hmm, ini mungkin ya. Coba kita buka. Punyanya kakak kelas ini. Punyanya Ajeng. Coba kita lihat. Ajeng ini 34 siswa ini. Jadi dia pakai SPSS ini. Oh, ini pas ini. Ininya ya. Mbak Ajeng ini juga bimbingannya Pak Ikil dulu. Dia baik sekali. Masuk ini Mbak Ajeng ini. Saya sama Bu Wiwi dulu. Kita cari bab empatnya. Oh, harus masuk ini. Kayaknya saya kok nggak bisa masuk juga ya. Hmm, kayaknya ada deh. Punyanya Ajeng ini. Coba Pak Iklil lihatnya di PC-nya Pak Iklil. Masuk nggak punya Pak Iklil? Ajeng ya. Masuk nggak ada. Iya, nggak ada nih proposal yang ada, nggak nyimpen yang fullnya ini. Ujian skripsi, coba sih ini, masa di ini dia. Oh, ini anunya surat keterangannya ini lampirannya kok malah lampirannya yang Pak Iqbal punya ya. Ini administrasi yang ini dia yang bikin kamu capek itu ya. Oh, ini loh nilainya dari teman-teman apa dosen-dosen itu ngeri ya nilainya ya. Bu Wiwi ini kalau nilai. Oh, Pak Iqbal lumayan ini lihat. Dari skripsi itu ada nilainya begini, Rek. Kamu hati-hati kamu. Bentar, proposal Ajeng. Wah, ini nggak ada ini. Wah, nggak bisa download ini. Coba yang lain ya. Mau mati juga ini. Hmm. Lainnya Ajeng ada ndak ya? Ya, jangan Suci Kusuma, jangan. Ini yang kutipannya banyak ini lumayan ini. Siapa ini? Mbak Anggun ini kayaknya. Anggun Trianovita ini. Coba kita lihat Mbak Anggun. Oke. Lumayan ini dia. Jurnal Bintang Pendidikan Indonesia. Kita lihat.
Ini contoh yang sama ya, kuantitatif ya. Effectiveness of multimodal text to enhance sama Pak Iqbal sama Bu Rini pada waktu itu. Kita lihat bab 4-nya. Kita lihat bab 4-nya. Oh, dia kayak punyanya kamu, Mas. Kayak punyanya bagus. Dia cuman pre-experimental research. Ya, treatment 1 kali, pretest post test. Hasilnya lah begini penyajian datanya, Mas Mas Kholis. Penyajian datanya untuk research findingnya itu seperti ini. Ya, kamu lihat. Finding and discussion. Pertama yang ditulis itu ya, description of the data. Kamu mendeskripsikan datanya bagaimana. Kamu cerita aja pre-teaching sama post-teaching dan sama evaluasinya bagaimana. Menceritakan aja begitu. Habis ini baru pretest post-test. Kan ada min sama ininya ya, min sama ini min pretest post-testnya kan ada 40 anak ini kebetulan. Ini yang post-testnya, nilainya totalnya sekian. Nah, ini hasilnya, per sampel t-testnya. Sama kayak punyanya bagus ya, dia per sampel t-test jumlahnya siswanya 40, pretest 40, post-test 40. Eh, Pertama menggunakan normality. Nah, dia pakai Shapiro-Wilk, signya itu lebih dari, lihat ini Shapiro lebih dari 0,05 berarti diterima dengan baik. Wajib ngomong begini. Wajib ngomong begini. The Kolmogorov-Serminov mengemukakan bahwa statistiknya itu 0,09. Ya, degree of freedom-nya 40, jumlahnya siswanya 40. Terus signya 0,22 mengindikasi bahwa pretest data itu berdistribusi secara normal. Lah ini penting. Ya sama, posttest juga ngomong begitu. Lebih dari 0,05 maka there was apa nul hipotesisnya HU-nya itu diterima, HA yang diterima, HU-nya ditolak. Maka intinya distribusinya secara normal seperti ini. Itu aja ngomong begitu cok cukup. Ya, sama juga dia ngomong dua-duanya ini. Ini kan Kormogorov-Serminov. Ya ini. Tadi di SPSS ya. Kalau ini Shapiro-Wilk sama juga ngomong begitu. Berdiskusi secara normal. Habis itu baru ngomong no, setelah normality baru ngomongan t-test. Ya, nilainya t-test di sini. Ini eh anu aja penjelasannya aja gitu. Penjelasan seperti ini yang di awal-awal tadi yang kayak punyanya Said Harjo tadi itu loh. Yang mana tadi? Yang mana tadi? Hmm, 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 hmm. Yang mana tadi ya? Apakah yang ini? Bukan. Apakah yang ini? Oh, yang ini. Ah, tidak bisa. Oh, mana ya tadi ya? Wah, kembali lagi dari awal, Rek ya. Habis ini mati juga. Ya intinya, stop, 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 stop. Pasti. Stop, nggak bisa. Intinya pokoknya begini. Normality itu menjadi sebuah kewajiban ya. Dan kamu itu, ini normality test ini masuk menuju ke eh, sampel t-test ini. Lah ini kan signya kan di sini. Ini yang kamu kok paste. Ini evidence-nya. Itu dijelaskan. Terus begitu. Ya. Terakhir, setelah t-test, kalau ini peer sample t-test, statistical hypothesis ini pakai t-table. Nanti tak ajari t-table-nya. Ya kan tadi kan eh, 0,000 ya. Signya 40 anak. Lihat t-table di internet disesuaikan. Jadi nilainya bagaimana? Nilainya kan di sini. Oh, habis wis.